Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia, sanuqadimulakum nasroh, al-khobaru waki bimanotifikasi halian. Ma'akum, sofa mahfuzusina manotifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Bekasi pada tahun 2024 resmi disahkan sebesar 6,3 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan APBD Kota Bekasi tahun 2023 senilai 5,8 triliun rupiah. Pejabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengaku bersyukur APBD bisa disahkan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Marta mengatakan APBD Kota Bekasi masih fokus terhadap sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berita selanjutnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi, Ali Syaifah, menegaskan bahwa ada sejumlah titik yang dilarang memasang APK, alat peraga kampanye di Kota Bekasi. 7 lokasi yang dilarang memasang APK yakni Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Cut Mutia, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jalan Mayor Matmuin Hasibuan, Jalan Siliwangi, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Khairil Anwar, dan Jalan Yoyo Matono. Lokasi tersebut dilarang pasang APK kecuali reklame berizin seperti billboard dan videotron yang tidak merusak keindahan dan estetika Kota Bekasi. Kemudian stasiun kereta api, tiang PJU dan lampu pengatur lalu lintas, tiang rambu-rambu lalu lintas, area perlintasan kereta api, jembatan penyeberangan orang, jembatan atau flyover, dan fasilitas publik lain milik pemerintah juga dilarang pasang APK. Berita selanjutnya, salah satu permasalahan yang ditemukan pada peserta didik di usia sekolah dasar adalah anak-anak yang hiperaktif. Fenomena hiperaktif pada anak usia sekolah dasar termasuk ke dalam kategori attention deficit hyperactivity disorder, merupakan perilaku yang membentuk pola menetap yang dilakukan anak dikarenakan kurangnya perhatian atau disebut juga hiperaktivitas dan impulsivitas yang lebih sering dan lebih parah daripada anak lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional 2007 bahwa terdapat 82 juta populasi anak di Indonesia, diantaranya remaja di bawah usia 18 tahun mengalami kesehatan jiwa. Sedikitnya 16 juta anak yang termasuk ADHD, artinya bahwa dapat kita jumpai gangguan hiperaktivitas ini dalam kehidupan sehari-hari pada anak usia sekolah dasar sampai remaja. Sebagai upaya untuk meminimalisir ADHD dan kekerasan seksual sejak dini, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM, dan kuliah kerja nyata, KKN, untuk meminimalisir ADHD dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD, Universitas Bayangkara Jakarta Raya kepada Universitas Pakuan yang berjudul Implementasi Pendidikan Ramah Anak sebagai upaya meminimalisir ADHD dan kekerasan seksual sejak dini. Berita selanjutnya, pelantikan pengurus majelis dan lembaga PDM Kota Bekasi berlangsung lancar dan sukses. Semangat pun menjadi motivasi luar biasa bagi kiprah Muhammadiyah pada umumnya dan pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Bekasi. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang varian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Rumah makan surga ini terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya, Sofa Mahfuzosina. Berita selanjutnya, pelantikan pengurus majelis dan lembaga PDM Kota Bekasi berlangsung lancar dan sukses. Semangat pun menjadi motivasi luar biasa bagi kiprah Muhammadiyah pada umumnya dan pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Bekasi, khususnya yang baru saja dilantik sebagai pengurus majelis dan lembaga untuk masa jabatan 2022 hingga 2027. Dengan tema meneguhkan kembali visi dan misi berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah dengan ikhlas, penuh integritas dan bersinergi yang bertempat di Aula Perguruan Muhammadiyah yang terletak di Jalan Kiai Mangun Sarkono, Kota Bekasi pada Ahad 3 Desember 2023, siang hingga sore hari. Acara yang didahului kalam ilahi itu menjadi ajang penuh kehangatan dan keakraban. Ratusan pengurus 19 majelis dan lembaga di lingkungan PDM Kota Bekasi dilantik secara bersamaan, memunculkan semangat tersendiri bagi setiap orang yang hadir dalam acara tersebut. Mengakhiri berita pada hari ini, menarik nih bagi yang masih punya uang rupiah logam Rp1.000 gambar kelapa sawit, sebab Bank Indonesia telah menarik dan mencabut uang logam itu dari peredaran karena masa edar yang cukup lama, serta perkembangan teknologi bahan atau material uang logam. Bagi yang masih menyimpannya, boleh kok ditukar ke BI sesuai aturan yang berlaku, yaitu 10 tahun sejak dinyatakan ditarik dari peredaran. Namun, penjualan uang koin edisi lama itu ternyata sudah banyak dijual di toko online, bahkan tembus di angka 100 juta rupiah per koinnya. Seperti lapak di toko online hijau, menjual uang koin 1993 bergambar kelapa sawit seharga 100 juta rupiah per koinnya. Tak hanya itu, lapak lainnya ada yang menjual 98,7 juta rupiah per koinnya, 50 juta rupiah per koinnya, 25 juta rupiah per koinnya, dan ada juga yang menjualnya di bawah 5 jutaan. Seperti mulai dari 1,3 juta hingga jutaan rupiah. Tapi masih banyak juga yang menjual jauh di bawah harga tersebut, seperti 25.000 per koin, bahkan tak jarang yang menjual 4.000 rupiah per koinnya. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.